Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Supriyanto dari kelas TI 2B. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana dari sistem kerja dari ini HTML CSS menjadi seperti ini. Nah, jadi sistem kerjanya yaitu kita buat contoh baru, kita hapus dulu. Nah, kita hapus ada suruh. Nah, ini seperti ini titel dokumen terserah mau dikasih apa, contohnya surat gitu saja. Dan ini seperti itu, seperti inilah. Di sini ada surat pengantar. Lalu sebelum kita ke tipe dan style tipe, kita menuju ke yang pertama yaitu cop suratnya dulu. Kita bagaimana cara membuat cop ini dulu terlebih dahulu. Yaitu yang pertama kita ketik dulu yaitu di sini div kelas 1, lalu type tabel td image search ini, terus image search-nya ini alamat gambarnya, terus di enter. Kita buat lagi td kelas 2 enter, terus kita klik H2 pemerintah Desa Temberjo dan seterusnya, Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro. Nah, untuk di jalan raya Temberjo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro ini kita buat B karena untuk membedakan ukuran fontnya. Kalau kita buat H2 seperti ini, Ctrl S, kita refresh lagi. Nah, ukurannya akan sama dengan yang atasnya. Jadi kita gunakan B saja. B kita gunakan bold saja. Nah, kalau bold, nah jadi ukurannya lebih kecil daripada yang atasnya. Jadi cara memanggil HTML ini ke Google Chrome yaitu dengan cara surat pengantar HTML ini di copy part, lalu menuju ke Google Chrome. Di sini di search, tinggal paste saja lalu enter. Nah, akan keluar seperti ini. Ketika memanggil jangan lupa di save dulu baru dipanggil ke Google Chrome. Lalu kita lagi td tabel terus div. Nah, bagaimana cara mengatur ini? Nah, caranya di sini. Nah, kita ke body terlebih dahulu. Style tipe teks garis miring CSS. Nah, kita body font dulu. Fontnya ini bisa milih terserah dari keinginan. Setelah keinginan, dan ini bisa Times New Roman. Contoh, nah kita panggil di sini, kita refresh. Nah, semua kan jadi Times New Roman sampai ke bawah. Nah, kita di sini pakai Arial, Ctrl S, terus kita refresh lagi. Nah, akan menjadi Arial lagi. Terus backgroundnya kita buat putih. Ini bisa kalau dibuat hitam nanti akan keblok hitam semua. Nah, full hitam. Soal yang ini nanti ada sendiri. Jadi ini kita buat putih. Kita buat putih seperti ini. Terus kita ke kelas 1. Kelas satunya tadi di kelas satunya di image ya, tabel terus image search. Di image search, nah ini marginnya kita buat baiknya 150 pixel untuk yang satu, marginnya auto, backgroundnya putih. Nah, tadi kalau ini dibuat hitam nanti backgroundnya juga menjadi hitam. Terus baiknya 150 pixel disesuaikan sesuai keinginan. Terus baliknya 20 pixel. Untuk ukuran ini bisa disesuaikan dengan keinginan. Terus tabel itu seperti sini, seperti garis bawah ini saya buat dari tabel. Kita buat 7 pixel. Sesuai keinginan kita bisa buat lebih sempit lagi untuk garis bawahnya 5 pixel. Nah, agak lebih kecil lagi. Terus warnanya tetap hitam, pending 0, height-nya 100%. Oh ya, tadi saya lupa untuk menjelaskan ini untuk image search-nya ini
di sini kan ada image size, alamat gambarnya itu alamat gambar dari ini lah. Di sini ada weight, yaitu ukuran gambar. Nah, ukuran gambar ini disesuaikan sesuai keinginan. Ini saya buat 150, misalnya di sini saya buat 500 ya. Gambarnya di sini ya akan menjadi besar. Nah, jadi disesuaikan ya, 150 pixel. Nah, jadi sesuai di sini. Lalu kita lanjut lagi untuk headernya kelas 21, yaitu H3. Untuk membedakan ukurannya, H3 ini agak lebih kecil dari H2. H3 U itu underline garis bawah surat pengantar underline H3. Jadi underline apa? Kalau di sini tidak dikasih underline, seperti ini. Nanti surat tidak ada garis bawahnya. Kalau kita kasih underline, nanti suratnya akan bergaris bawah. Jadi untuk nomornya tipe untuk ini nomor ini agar bisa diisi, kita di sini nomor T2 terus kasih input tipe teks. Size-nya bisa dibuat sesuai keinginan, bisa dibuat 20, 30. Kalau 20, size-nya itu size lebar dari kotak ini. Kita buat seperti contohnya 20. Nanti ini di sini bisa diisi teks dan angka. Nah, contohnya seperti ini. Lalu kita menuju ke kelas yang ketiga, yaitu yang bertanda tangan di bawahnya menerangkan bahwa. Nah, ini. Nah, kita di sini ini kita buat paragraf saja. Oke. Yang surat pengantar ini kan ada kelasnya, kelas 21. Nah, itu ini. Teksnya kita buat center atau rata tengah. Highlightnya kita buat 1 pixel. Lalu untuk di kelas yang ketiga, nah, yang bertanda tangan ini kita buat paragraf. Yang bertanda tangan menerangkan bahwa. Nah, kedua, nah kelasnya di sini kita buat 3, ini kita rata kiri. Untuk pixelnya ini terserah, kalau dibuat 200. Nah, buat 200 nanti. Nah, ininya tidak sama dengan yang ini. Jadi untuk menyamakan kita buat 250 pixel. Nah, biar sejajar dengan yang atas garis bawah itu. Untuk yang kelas yang ketiga. Lalu kelas yang keempat. Kelas yang keempat itu meliputi nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pekerjaan, alamat. Nah, ini semua masuk kelas yang keempat. Kelas yang keempat sama dengan yang tipe yang surat pengantar tadi. Kita masukkan nama lengkap, terus di sini ada tanda titik 2 di sebelah sini untuk menyamakan titik 2-nya agar sejajar. Nah, kita buat sendiri. Terus input teks, kita tipe teks, nama, tipenya tipe teks, nama, terus size-nya dibuat 50. Nah, lebar kotak ini sampai ini itu 50. Nah, ini bisa dibuat, bisa terserah di sini namanya siapa aja. Yang lalu tempat tanggal lahir juga sama. Nah, di sini tetap juga 50. Nah, untuk jenis kelamin kita membuat tipe radio. Input tipe radio. Nah, kenapa kita buat opsinya radio apa? Namanya opsi laki-laki perempuan. Nah, kenapa kita buat radio? Karena radio hanya bisa dipilih satu saja. Kalau kita menggunakan checkbox, nah checkbox tipe checkbox seperti ini. Nah,
Kita sini lagi. Nah, kita save. Nah, kalau buat checkbox kita bisa ngeklik 2. Nah, kalau di sini kita buat radio, kita hanya bisa milih antara laki-laki atau perempuan. Untuk agama juga saya masukkan tipe teks, jadi tidak usah memilih agama, langsung mengetik saja. Pekerjaan, alamat itu sama semua seperti nama tadi. Terus yang kelas 5, kelas 5 ini, kelas 5 itu yang ini. Nah, bermaksud mengajukan permohonan urusan. Nah, kelas 5 itu mencakup ini. Nah, ini kelas 5. Jadi input teks kita buat bold, KTP bold, KK, surat pindah, surat keterangan kita buat bold di sini agar kelihatan tebal. Nah, kalau kita di sini tidak buat bold, contoh cuma seperti ini. Nah, jadi ini tidak menjadi cetak tebal, cuma biasa. Jadi kita buat bold, terus save lagi, kita refresh. Nah, jadi agak tebal. Kita di sini bisa menggunakan input tipe yaitu checkbox. Ya, untuk yang kelas 4 tadi untuk itunya ada. Sama untuk yang kelas 4 tadi, teks CSS-nya marginnya sama 150, highline-nya kita buat 40 agar agak lebih lebar lagi. Ini bisa dibuat contoh 100. Nah, 100 nanti jaraknya juga panjang. Nah, jadi kita buat 40 pixel saja. Nah, agak lebih rapi, gak terlalu panjang. Lalu kelas 4 ini untuk style tabel border buttonnya kita buat 0. Tadi ke kelas, nah ini tipe checkbox. Yang kelas yang kelima tipe kita checkbox karena kita di sini bisa ngelis misalkan butuh KTP, KK, surat pindah, surat keterangan. Nah, ini bisa ditulis secara bebarengan. Surat pindah sama surat keterangan. Nah, maupun KK sama KTP. Nah, ini juga bisa dikasih tulisannya. Lainnya ini juga bisa dicek lah. Tipe checkbox. Lalu di sini kelas yang kelima, kita juga menggunakan rata kiri, marginnya 250 pixel. Ya, tadi kan di kelas yang 4 itu kan ada di sini kan ada tabelnya. Tabel tutup lagi, terus kelas 5 juga ada tabel, di sini juga tabelnya. Tabel itu di sini untuk stylenya. Nah, style tabel ini kalau tidak dikasih style, nah misalkan ini tidak dikasih, Ctrl S lalu kita panggil di sini. Nah, nanti ini akan kelihatan tabelnya. Nah, jadi untuk menghilangkan tab garis itu kita buat style tabel, border button kita buat 0. Border button itu ini ya, ketebalan tabelnya ini ya, kita buat 0 agar tidak kelihatan. Ini. Nah, kosong. Sama dengan yang tadi kelas yang kelima. Titik ini kelas ya.
titik 5, titik 4, titik 1 itu kelas 5, kelas 1, kelas dan seterusnya. Lalu kita menuju ke yang berikutnya, yaitu kelas yang ke ini kelas 5 lagi, kelas yang ke 6. Kelas yang ke-6 itu kita di sini Bojonegoro ini, import tipe teks name, ukuran size-nya ini kita buat 15, size dari kotak ini, tipe teks Bojonegoro ya. Kelas yang ke-6 ini kita menggunakan teks select rata kanan, marginnya 330 pixel. Jadi jarak antara ini sampai paling sini itu 330 pixel. Contoh, ini kita buat rata kanan. Nah, misalkan margin kanannya ini kita buat 100 ribu ya. 1000 buat 100. Nah, 100. Nah, terlalu ke pinggir. Kita samakan dengan yang atasnya, yaitu 330 pixel. Nah, nanti akan sama dengan yang sama dengan yang ini, yang bersangkutan ini. Terus yang kelas yang berikutnya, yaitu kelas yang ke-7, mengetahui kepala desa. Ya, kelas yang ke-7 kita P, TB mengetahui, terus tutup TB, tutup lagi TB, BR, terus TB lagi, kepala desa, tutup lagi, paragraf, kita tutup paragraf. Nah, mengetahui kepala desa yang dan terus yang bersangkutan. Jadi kelas yang ke-7 itu ini mengetahui sama yang bersangkutan. Nah, bagaimana cara membuat sejajar itu di sini. Nah, kelas yang ke-7 itu justify kontennya itu space bed win. Nah, kalau ini diganti space around, nah akan lebih agak mepet ke tengah. Karena kita buat space ini pokoknya justify content ya, bukan text alike, bukan yang lainnya. Space between. Nah, jadi bisa di samping kanan dan kiri. Terus margin kirinya itu buat 250, dan margin displaynya kita buat flag, dan tidak dikasih display nanti jadinya. Nah, di bawah sini. Nah, menjadi di bawahnya. Jadi displaynya kita dikasih display terus flag agar menjadi di belum saya save. Kita refresh. Nah, agar bisa menjadi di samping kanan kirinya display flag, terus marginnya yang kanan kita buat 450 pixel. Jadi jaraknya disesuaikan sesuai ukuran. Lalu yang kelas yang ke-8 itu yang bersangkutan. Yang ke-8 itu nama. Di sini saya kasih nama Kasih Minato sebagai kepala desa. Terus yang bersangkutan kita kasih tipe teks agar bisa diisi. Ukuran kotaknya kita buat 30, agak lebih lebar. Untuk CSS-nya juga sama, bodinya, stylenya sama seperti yang atas, yang kelas yang ke-7 itu. Tinggal menyesuaikan margin atasnya berapa, karena jarak antara ini kelas 7 kelas 8 misalkan ini tidak sampai 100, agak lebih mepet 50 lah, agak lebih mepet. Jadi kita buat 100, jadi agak lebih lebar. Nah,
Terus margin kanannya pasti sama dengan yang atas, display juga sama. Lalu margin kirinya ini agak lebih sedikit, nanti bisa disesuaikan sesuai kebutuhan saja untuk marginnya. Jadi mungkin cukup seperti itu yang dapat saya jelaskan mengenai HTML dan CSS, cara membuat surat pengantar ini. Mungkin ada yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.